Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, di mana dengan nikmatnya Allah kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang paling baik, bulan Ramadan, yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW, dimana dengan bantuannya lah kita bisa beralih dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Tazkiyah Mawaddatina, biasa dipanggil Tazkiyah. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Ummu Aisyah Purworejo di bagian emergency. Hari ini saya akan sedikit berbagi atau sharing mengenai Eat Right, Fast Right, yang artinya manajemen gizi agar Ramadan bersinergi. Jadi Eat Right, Fast Right itu bagaimana sih cara kita menjaga pola makan kita agar nantinya puasa kita tuh juga berkualitas. Jadi di sini berisi tentang manajemen gizi agar Ramadan kita itu nantinya bersinergi. Dokter, apakah puasa itu ada manfaatnya untuk tubuh? Ya, puasa itu akan sangat bermanfaat untuk tubuh. Yang pertama, dengan kita berpuasa, menciptakan tubuh itu akan lebih sehat dengan cara membantu untuk proses-proses detoksifikasi atau menetralkan racun-racun dan yang nantinya akan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi dengan kita berpuasa, yang tadinya kita tidak berpuasa itu makan 3 kali sehari, dengan kita berpuasa itu makannya hanya ketika sahur dan berbuka, jadinya kita masih punya satu waktu yang tidak kita asupi atau satu waktu kita tidak makan di siang hari. Nah itu selama kita berpuasa itu akan ada proses namanya detoksifikasi atau penetralan racun-racun yang ada dalam saluran pencernaan kita. Kemudian ada beberapa kondisi khusus yang perlu perhatian ketika kita melakukan puasa atau saat Ramadan ini. Yang pertama adalah lansia atau lanjut usia. Yang kedua itu wanita hamil dan menyusui. Yang ketiga itu penderita yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau gula, kemudian gagal ginjal, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian saat Ramadan ini terkadang kita itu suka lupa diri, jadi kadang konsumsi makanannya itu nggak benar gitu. Jadi kadang makan makanan berminyak, kemudian kadar atau kandungan gulanya itu tinggi, kemudian konsumsi tepungnya juga tinggi. Nah kebiasaan saat Ramadan itu salah satunya selain dari makanan berminyak, makanan berlemak, konsumsi gula, itu juga kadang kita tuh lupa untuk konsumsi yang makanan-makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Nah dengan kebiasaan jelek yang ada pada saat Ramadan itu akan menimbulkan masalah-masalah juga seperti sulit BAB, kemudian perutnya jadi kembung, kemudian sebah seperti itu. Kemudian juga untuk yang lainnya tuh seperti keluhan pusing, lemas, atau hiperglikemi. Jadi kadar gula darah itu cenderung rendah sekali atau tinggi sekali pada saat Ramadan, kemudian kram otot dan nyeri sendi. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu akan menimbulkan masalah-masalah yang nantinya akan ada, jadi kita harus atur bagaimana cara makanan yang kita atur ini baik saat iftar dan saat sahur. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengaturan makanan saat iftar. Nah, pengaturan makanan iftar itu yang pertama tentu sunnah rasulnya adalah harus disegerakan. Nah, harus disegerakan, kemudian berbukanya dengan minum air putih terlebih dahulu, rehidrasinya 1-2 gelas. Kemudian yang kedua, pilih makanan yang cepat memberikan energi seperti kurma, kemudian jus buah. Hindari makanan yang digoreng seperti gorengan. Jika makan atau minum manis itu jangan berlebihan. Kemudian itu yang sangat saya sarankan adalah kurma. Selain dari tinggi kalium, dia juga kandungan fruktasanya juga banyak. Airnya dengan kandungan fruktasa banyak itu akan mengembalikan energi yang habis tadinya. Kemudian juga kurma sebagai sumber energi. Nah, selain itu, kenapa kurma itu sangat bermanfaat pada saat kita berbuka? Rasulullah juga bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak berbuka puasa, berbukalah dengan kurma. Sebab apa? Sebab itu berkah. Dan kalau tidak ada kurma, maka bisa berbuka dengan air karena itu bersih dan mensucikan. Kemudian, tadi pengaturan makanan saat iftar, kita beralih ke pengaturan makanan saat setelah sholat maghrib. Nah, ketika iftar tadinya kita makan makanan yang memang ringan-ringan saja untuk pembuka begitu. Kemudian saat setelah sholat maghrib kita baru makan makanan yang berat. Bagaimana sih cara mengatur makanan yang beratnya, dokter? Jadi untuk makanan berat kita bagi menjadi 3, sumber karbohidrat, kemudian lemak dan sayur.
Sumber karbohidratnya, pilih sumber karbohidrat yang kompleks seperti nasi, kemudian ubi, kemudian jagung maupun kentang. Hindari pemilihan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana seperti apa, dokter? Seperti tepung, mie, roti, nah itu dihindari. Kemudian lemak, hindari makanan yang tinggi lemak seperti santan kental, gaji, jeroan, gorengan. Kemudian sayur, dianjurkan sayur yang berkuah karena kan zat airnya itu bisa mengembalikan atau merehidrasi dari cairan yang tadinya hilang. Kemudian pengaturan makanan saat sahur. Kalau tadi ketika iftar itu didahulukan waktunya atau disegerakan waktunya, kemudian untuk pengaturan makanan saat sahur ini diakhirkan waktunya. Konsumsi makanan yang cukup memberikan energi. Pilih makanan yang lambat untuk dicerna, seperti apa? Seperti makanan berserat, buah, sayur. Kemudian kita pilih lemaknya juga lemak yang baik. Minum air putih 3 gelas. Hindari makanan yang asin atau lauk yang digoreng karena makanan asin maupun lauk yang digoreng itu akan bikin cepat haus. Kemudian ketika saat kita berpuasa, apakah tetap boleh untuk berolahraga, dokter? Ya, sangat dianjurkan untuk tetap berolahraga ketika puasa. Namun ada beberapa hal yang patut digarisbawahi. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita olahraga, itu tidak boleh dilakukan saat pagi hari setelah sahur. Karena nanti energi yang sudah kita kumpulkan dari makanan yang ada itu akan cepat habis. Jadi dilakukannya kapan? Setelah buka atau setelah sholat tarawih. Pilih olahraganya juga dengan intensitas yang ringan sampai sedang, jangan terlalu yang berat. Kemudian dengan olahraga saat berpuasa itu menstabilkan kondisi psikologis serta mencegah risiko penyakit. Kemudian kalau misalnya kita berniat ketika berpuasa ini untuk diet agar turun berat badannya, itu apakah boleh? Ya, jadi untuk penurunan berat badan itu pasti akan muncul ya ketika Ramadan ini. Penurunan berat badannya muncul ini juga akan memperbaiki dari kontrol gula darah. Nah, yang perlu dihindari itu apa? Peningkatan berat badan. Jadi jangan kalau pas puasa ini justru meningkat ya berat badannya gitu, jangan, tapi justru kita harus memperbaiki kontrol gula darah dengan menurunkan berat badan kita. Kemudian target optimalnya itu bagaimana sih, dokter? Untuk target optimalnya itu untuk penurunan berat badan itu cukup 0,5 sampai 1 kilo dalam seminggunya. Dengan misalnya kita berniat untuk diet atau penurunan berat badan saat Ramadan ini, harus mempertahankan juga asupan-asupan kalori harian dalam pemantauan berat badannya gitu. Jadi jangan sembarangan juga terus akhirnya ketika buka dan sahur tidak makan makanan yang berat, itu juga jangan gitu, tapi tahu porsinya masing-masing. Kemudian bagaimana sih untuk ibu menyusui? Untuk ibu menyusui kita bisa sarankan untuk tetap cukup minum makanan bergizi saat sahur dan berbuka, adanya snack time atau pemberian makanan ringan setelah salat tarawih, kemudian minum susu, teratur menyusui dan memompa ASI. Kemudian contoh makanannya sebenarnya untuk ibu menyusui pun sama ya, seperti layaknya makanan kita sehari-hari. Kemudian untuk penderita diabetes, kapan sih Bu Dokter boleh berpuasa gitu? Jadi ada 3 kelompok untuk penderita diabetes yang boleh berpuasa. Kelompok pertama adalah kelompok yang kadar gula darahnya sudah terkendali melalui perencanaan makanan dan olahraga, jadi belum perlu obat. Kelompok 1 tuh masih bisa diatur dengan perencanaan makanan dan olahraga, dengan melihat kadar gula darah ketika puasa itu kurang dari 110 mg per dl. Kemudian kelompok yang kedua itu memerlukan tambahan obat. Jadi kelompok kedua itu yang boleh berpuasa itu penderita DM yang sudah minum obat di samping dari pengaturan makanan dan olahraga. Kelompok yang ketiga itu mendapat tambahan insulin. Jadi di samping dia minum obat itu sudah dapat tambahan insulin. Kemudian selanjutnya pola makan penderita DM yang berpuasa. Nah, dari 100% yang ada, kita bagi menjadi 60 dan 40. Ketika iftar itu 60% dan ketika sahur itu 40%. Iftar itu kita 50% dari kebutuhan itu pembagiannya adalah 10% sesudah maghrib dan makanan padatnya itu 40% gitu. Kemudian untuk sahur itu 40% dari kebutuhan. Kita pilih makan makanan padat itu dengan indeks glikemik yang rendah, karena memang kan penderita DM itu anjurannya adalah tidak boleh makan makanan yang mengandung banyak glukosa atau mengandung banyak gulanya. Ya, jadi kita harus memilih makanan-makanan yang memang indeks glikemiknya itu rendah sampai sedang. Untuk makanan-makanan yang indeksnya sedang itu ada beberapa. Jadi dari pembagian itu ada snack, kemudian dari tepung-tepungan, sayur, buah, dan dairy atau produk olahan susu. Nah, untuk snack itu bisa, kalau contohnya pizza itu 33 indeks glikemiknya. Kemudian untuk dari tepung itu seperti
seperti tawar itu 49 indeks glikemiknya. Kemudian kalau sayur-sayuran biasanya 10, kalau buah-buahan itu di atas 22. Kemudian untuk produk olahan susu itu sekitar 14 sampai dengan ke atas. Kalau misalnya yang suka es krim itu indeks glikemiknya cenderung lebih tinggi ya, karena sudah diolah susu itu sudah lebih diolah lebih lama lagi, jadinya untuk kadar kandungan gulanya itu lebih tinggi sekitar 60. Kemudian contoh menu penderita DM ya tentu karena memang tidak boleh terlalu banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, penentuan porsinya juga harus sesuai. Jadi untuk iftar itu sekitar 1-2 buah saja untuk kurma. Kemudian setelah sholat maghribnya itu nasinya harus sesuai porsi, kemudian ikan atau ayam atau lauknya itu cukup 1 potong saja, kemudian tambahan proteinnya 1 potong tahu atau tempe, sayurnya 1 mangkok sama buah potongnya juga jangan terlalu banyak. Pilihlah buah yang tidak terlalu banyak mengandung air. Kemudian setelah sholat tarawih boleh makan snack-snackan yang rendah gula atau jus buah atau susu diabetes. Untuk sahurnya sama seperti pengaturan setelah sholat maghrib, jadi nasi sesuai porsi, lauknya 1 potong, tambahan protein nabatinya itu 1 potong tahu atau 1 potong tempe, sayur 1 mangkok. Kemudian menjelang imsak baru makan buah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan dan bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita jalani di Ramadan ini. Kita juga nanti akan dapat kemenangan di akhirnya, dan Allah berikan pahala berlipat ganda untuk apa yang kita kerjakan pada bulan yang baik ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.